teater isi yang tentu sudah beberapa kali menjadi narasumber kita, sudah tidak asing lagi. Selamat malam, Kanda Sulaiman Junaid. Dan yang kedua adalah Kanda Dr. Darminta Suryana MSN. Juga instruktur tamu kita beberapa kali di kelas menulis daring malam hari ini. Beliau sutradara teater dan dosen jurusan Prodi Teater isi Padang Panjang. Selamat malam, Kanda Darminta. Dan tentu nanti akan ya menjawab juga barangkali beberapa pertanyaan peserta, penulis novel Siman dan Guru Tanpa Gelar, Lukman Libra. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita persilahkan kepada para narasumber, barangkali pertama Kanda Dr. Sulaiman Junaid untuk menyampaikan temuan-temuan bacaannya dari novel Siman dan Guru Tanpa Gelar ini, dan nanti dibantu tim kreatif Thailand untuk menampilkan slide yang sudah dikirimkan oleh Kanda Sulaiman Junaid. Kepada Kanda Dr. Sulaiman Junaid dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu yang pertama selamat kepada Adinda Adisman Libra yang telah menerbitkan novel Siman dan Guru Tanpa Gelar, yang saya kira juga bertepatan dengan peringatan Hari Guru. Ada beberapa hal barangkali yang perlu kita dialogkan bersama dalam proses bagaimana peristiwa sosial di dalam novel itu direbut. Ini yang barangkali di slide pertama bisa dilihat bagaimana novel di dalamnya terdapat deretan-deretan peristiwa. Deretan peristiwa itu tentu direbut dalam ruang seorang penulis. Bagaimana fenomena itu, fenomena yang ada, gejala-gejala sosial yang ada di tengah masyarakat, itu menjadi deretan-deretan peristiwa yang ditangkap, ditandai, dilukiskan menjadi kesatuan ruang. Kesatuan ruang dan waktu itu tentu akan digambarkan melalui deskripsi atau narasi, menjadi dialog, di dalamnya menjadi dialog antar tokoh dan sebagainya. Jadi ada peristiwa-peristiwa, tentunya melalui adanya tokoh, wujud bagaimana kehidupan itu digerakkan menjadi peristiwa penting yang direbut oleh seorang penulis, seorang novelis, sehingga tokoh itu lahir banyak-banyak peristiwa, semakin panjang peristiwa itu, semakin berkembang masalah-masalah yang muncul. Jadi peristiwa demi peristiwa ini tentu menimbulkan plot cerita. Lalu bagaimana menghadirkan plot cerita yang menjadi menarik? Nah, ini di ruang-ruang inilah seorang penulis harus jeli melihat tangkapan-tangkapan itu, sehingga deskripsi yang dilahirkan, dialog yang muncul dalam novel-novel itu menjadi tepat sasarannya dengan ruang-ruang sastrawi yang tinggi. Nah, ini barangkali yang harus dipikirkan, ini yang harus direbut, ini yang harus dibuat menjadi catatan-catatan dalam ruang, karena tokoh dan peristiwa itu adalah tokoh fiktif yang direbut dari realitas sosial. Nah, ketika dia menjadi realitas sosial yang hidup, tentu dia akan menjadi personalitas. Nah, ketika dia menjadi personalitas, tentu keseluruhan reaksi psikologis dan sosial seorang individu, dia hanya menjadi sintesis kehidupan. Sehingga emosional dan kehidupan mentalnya, tingkah laku dan reaksi terhadap lingkungan menjadi psikologis dan sosial dalam kehidupan individu personal itu sendiri. Ini barangkali yang perlu ditindaklanjuti dalam novel realitas aktual menjadi dunia fiksi, sehingga tidak jadi artifisial gitu. Jadi penulis novel itu perlu memperlakukan karakter sebagai personal dalam masyarakat, itu benar penting, karena dia merebut fenomena-fenomena yang hidup di tengah masyarakatnya. Lalu bagaimana membuat personal itu menjadi tematis dalam sebuah novel, baik itu hero maupun anti-hero. Kalau kali ini kan tematisnya tentu tematis hero dalam sebuah catatan seorang guru. Nah,
ini perlu ditindaklanjuti ketika kita merebut kehidupan masyarakat, gagasan lewat berpikir bagaimana menulis. Ya, inilah saya lihat ada 17 part ya, atau 17 tahapan atau 17 catatan yang dibuat dalam ruang menulis novel ini. Ada tentu Siman dan Guru Tanpa Gelar. Pembacaan saya itu menjadi perjuangan seorang ayah itu sudah benar, barangkali tidak ada masalah itu. Ketika dia menguping, mendengarkan orang-orang yang sedang berbicara, itu bagi kreator itu sangat penting. Ini menjadi ide atau gagasan yang paling menarik dan berharga. Apalagi dia berangkat dari Adisman menulis dirinya di dalam novel ini, Siman dan Guru Tanpa Gelar ini. Ada suasana desa, ada suka duka seorang guru, ada tokoh Siman ya, yang anak ketiga, ada M. Suib dan Bu Nur Dasliman, sekali yang M. Suib itu juga sekaligus guru sekaligus ayah Siman. Lalu Siman berminat menjadi guru setelah melihat dan menyaksikan perjuangan seorang guru, yakni ayahnya sendiri yang menjadi guru tanpa gelar, yang tidak tamat sarjana itu pada tahun 67, mengajar di berbagai tempat. Saya kira ini kalau diolah dengan baik, ini menjadi catatan yang luar biasa, menjadi gagasan yang luar biasa yang dapat direbut untuk menjadi catatan-catatan penting untuk bagaimana menguping, bagaimana mengintip, bagaimana merasakan atau menikmati serta melakukan langsung apa yang terjadi. Ini kan sangat menarik sebenarnya. Lalu bagaimana gagasan atau fenomena itu tidak hanya sekedar personalitas, tapi menjadi gagasan reaksi sastrawi yang kuat gitu. Sehingga langkah-langkah itu, langkah merebut itu, menemukan penokohan, itu sangat-sangat menarik sebenarnya. Dengan ada tokoh-tokoh Bu Nur, ada tokoh Masrul, ada tokoh Sahrul, ada tokoh Kak Hendra. Ini. Namun, dia dalam pembacaan saya, pengembangan para tokoh, pemberian nama, tempat tinggal, tempat dibesarkan, cara berbicara dan bersikap. Nah, ini terkesan autobiografi, belum memiliki kekuatan sebagai sebuah karya yang sastrawi, karena catatan-catatan bagaimana mempermainkan diksi, bagaimana melahirkan dialog-dialog, bagaimana membuat deskripsi yang menarik. Nah, ini yang barangkali perlu catatan-catatan untuk membuat mapping, saya kira. Jadi Adisman itu harus buat saya itu perlu membuat mapping untuk membuat skema cerita. Skema cerita itu ada urutan-urutan cerita yang harus secara detail, tentukan hal-hal yang paling berkesan, yang hal yang paling berkesan sebenarnya sudah ada gitu. Tapi skema cerita, urutan cerita dalam membuat mapping itu yang belum tertata sehingga dia terkesan autobiografi novelnya gitu. Ini yang saya lihat. Sementara kekuatan lokalitas itu sangat kuat. Ada kekayaan lokalitas yang melalui tema yang ditentukan itu sudah bagaimana haru birunya penulis itu sudah muncul sebenarnya. Namun seorang novelis itu harus cerdas mengelompokkan kata dalam latar. Ada latar waktu, latar suasana, sudut pandang, bagaimana membangun alur, lalu bagaimana membangun konflik melalui tokoh-tokoh yang kita hadirkan tentunya. Ini barangkali yang harus dicatat. Dari part 1 menjadi guru misalnya, lalu masuk ke kedua, masa kecil, membuat dialog seperti yang terdapat di part 2 itu kan. Nah, ini masih terkesan bagaimana membuat dialog, bagaimana membuat narasi, bagaimana membangun narasi awal, bagaimana menutup narasi, bagaimana di narasi itu membuat konflik, termasuk dialog. Di dialog, nih antara narasi dengan dialog juga harus dapat bersinergi menjadi sebuah catatan-catatan yang luar biasa. Saya kira hal-hal seperti ini perlu Adinda saya ini Adisman ini perlu membaca banyak novel yang berkualitas, sehingga ada catatan-catatan penting untuk melakukan
ruang-ruang, bagaimana menceritakan air mata dan darah misalnya. Ini kajian seluruh elemen ini yang harus bagaimana menguasai sastra sekaligus membaca pengarangnya ini. Ini di ruang-ruang ini ada percakapan di desa misalnya di empat itu nostalgia bersama ayah gitu ya. Lalu yang paling terkesan apa ini ada di perbincangan malam. Ada dialog seperti naskah drama. Ini kan ada tokoh ayah dibuat titik dua. Kenapa belum tidur dan seterusnya itu. Itu terkesan naskah lakon itu. Terkesan naskah drama. Nah, ini ruang-ruang seperti ini sementara di dalam struktur menulis novel tidak seperti itu gitu. Itu di situ letak perbedaan naskah lakon dengan naskah dengan novel gitu. Karena ada ruang-ruang itu yang membuat berbeda. Ini barangkali yang menjadi catatan penting dari saya dalam 17 part ini ya. Ada 17 part di 89 halaman yang dikirim ke saya itu. Nah, ini jadi ada teori Ganzet di dalam sastra ini barangkali Adinda Adisman ini perlu membaca itu. Bagaimana membuat kesatuan ruang langsung dalam bentuk isi, ide, tema, dan peristiwa dengan pengarang jadi kesatuan yang utuh. Lalu teori totalitas pertemuan antar dua subjek ini. Karya sastra mengkaji sebuah elemen, menguasai karya sastranya sekaligus membaca pengarangnya. Ini boleh seperti yang Adinda Adisman lakukan karena karya sastra itu hampir 50% lah sebenarnya sastrawan menulis dirinya, baik di dalam puisi, dalam cerpen, dalam novel, naskah drama, itu pasti ada pengalaman empirik dirinya. Nah, pengalaman empirik kita itu ya bisa kita jadikan karya, tapi bagaimana pengalaman itu bisa kita pecahkan, kita satukan, kita harmoniskan menjadi diri pengarang itu. Nah, ini barangkali yang perlu pembelajaran dalam teori-teori Ganzet. Nanti bisa dibaca itu ada teori sastra di dalam teori Ganzet. Bagaimana perasaan, pikiran novelis bertemu dengan pengalaman empirik pembaca. Ini yang harus bersinergi. Kita harus seolah-olah ketika novel itu sudah selesai harus kita baca berulang-ulang, lalu kita menjadi pembaca coba. Lalu kita baca karya kita itu ada kontemplasi apa di dalamnya yang bernama pembaca gitu. Ketika kita selesai menulis lalu kita melakukan introspeksi terhadap novel kita melakukan revisi, lalu kita baca, kita lihat kita menjadi pembaca. Apa yang kurang? Saya kira itu Adinda Subhan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junaid, luar biasa ya. Ini daging semua ilmunya itu Bang Adisman Libra. Tadi disebutkan bahwa sebenarnya novel Siman Guru Tanpa Gelar ini punya kekuatan kekayaan lokalitas yang bagus ya. Cuman ada beberapa kritik dari Kanda Dr. Sulaiman tadi, misalnya penulisan masih terkesan autobiografi, memoir. Perlu memperkuat dari ranah sastrawinya, bagaimana memainkan diksi, melahirkan dialog, mengolah konflik, dan lain sebagainya. Nah, dan disarankan Bang Adisman perlu membaca novel-novel berkualitas. Tapi untuk langkah awal, novel ini sudah cukup bagus ya. Ini sebuah keberanian, dan kelas penulis daring tentu memberikan apresiasi kepada Bang Adisman yang sudah berani. Dan siapa saja penulis-penulis di kelas penulis daring yang sudah berani untuk menerbitkan karyanya. Nah, tentu saja nanti akan ada perbaikan-perbaikan untuk edisi-edisi berikutnya gitu, sehingga menjadi sebuah novel yang bernilai sastrawi. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga temuan apa saja dari pembacaan Kanda Dr. Darminta atas novel Siman Guru Tanpa Gelar ini. Kepada Kanda Dr. Darminta dipersilakan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali tentu ucapan selamat dari saya dengan terbitnya novel Siman dan Guru Tanpa Gelar ini.
Uh, saya membayangkan, jadi waktu kita baca judul itu kan kita bisa membayangkan apa saja. Kalau kita ke toko buku lalu kita pilih-pilih novel, pertama yang ketemu itu kan judul. Nah, ketika judulnya kita ketemu, kita membayangkan tuh. Harapannya sih biasanya kita tuh agak tertipu dari judul. Nah, kalau sudah ketahuan aja isi ceritanya tuh udah kurang menarik, kan? Sama juga dengan novel ini. Saya membayangkan, wah ini cerita Umar Bakri nih, guru tanpa tanda jasa, gitu kan? Nah, ternyata tidak dari judul awal, gitu kan? Belum lagi saya tidak melihat cover. Sebenarnya cover juga menentukan isi cerita juga. Ada gambaran-gambaran ini dengan cover seperti ini benar Umar Bakri atau tidak? Karena saya tidak hanya mendapatkan PDF yang menurut saya kurang lengkap ya, tidak ada cover gitu kan. Tapi jadilah saya baca naskah novel Adisman ini. Ya menurut saya luar biasa. Saya sendiri saja jangankan menulis novel, menulis cerpen saja masih belajar tuh dengan Pak Sulaiman, dengan Bang Subuhan gitu ya. Karena saya cuma hobi buat naskah drama tuh. Makanya saya melihat novel ini dari dua kacamata. Yang pertama kacamata saya sebagai pembaca novel, karena saya dulu juga hobi baca novel. Lalu dari kacamata saya orang teater. Nah, ini yang pertama yang saya temukan memang unik ini. Kalau tidak salah saya halamannya sekitar 89 halaman ya. Ya, Disman. Novelnya berapa halaman? 89 ya? Oh, mohon izin, Pak. Sebenarnya novelnya sampai halaman 176, tetapi kemarin ada kendala, jadi saya mengirimnya itu, Pak. Ada kendala di laptop, ada masalah kemarin. Oh ya. Mohon maaf pada pemateri. Ya. Nah, makanya unik menurut saya begini. Yang pertama halamannya 89, jumlah tokoh yang dihadirkan juga 38 orang ini. Cukup banyak ini untuk sebuah novel. Tokoh sampai sebanyak ini. Ini kalau saya tidak salah terlewatkan ya. Apakah nanti ada tipe nama tokoh? Karena saya ketemu nama Sisil, ketemu nama Sisi, istrinya Siman gitu kan. Nah, saya tidak tahu nih, ini Sisil dengan Sisi apakah tokohnya satu atau memang ini dua tokohnya. Ini yang pertama. Nah, ketika saya baca keseluruhan, saya selalu ketika membaca novel yang saya perhatikan memang tokoh, karena tokoh yang membangun cerita. Tadi kan Pak Sulaiman sudah bicara panjang lebar tuh, bagaimana membangun alur ya, membangun cerita, membangun peristiwa-peristiwa. Nah, dari membangun peristiwa-peristiwa ini, kita akan lihat apakah peristiwa yang dibangun itu rapi, kurang rapi, atau tidak rapi sama sekali. Nah, kalau kita lihat dari alur cerita yang dibangun, ini kurang rapi. Kurang rapi. Misalnya, kita nggak tahu tuh di part 1 menjadi guru ya. Itu bahasa yang digunakan gitu kan. Dan pengisahannya atau penuturannya itu di dalam membangun alur itu kurang baik. Nah, itu nggak terbangun lah. Lalu kalau kita masuk di part kedua, ini kita bicara alur, tiba-tiba saja di dalam dialog itu kita nggak jelas ini dialog siapa misalnya. Dengan cekatan Bu Nur pergi ke dapur, ia bergegas menanak nasi selesai salat subuh berjamaah bersama keluarganya. Lalu ada dialognya. Kenapa cepat bangunnya? Alhamdulillah. Siman ingin belajar disiplin seperti ayah, jawabnya. Nah, dialog ini ditujukan Siman kepada siapa? Kepada ibunya, kepada ayahnya, atau kepada siapa? Karena ini bersama keluarga, ada abang-abangnya juga, ya kan?
Lalu saya ketemu juga ketika kita bicara tokoh, sepertinya penulis kurang berani menentukan umur tokoh. Ini kisah yang di awal ini, umur tokoh ini di 8 tahun atau di 12 tahun. Nah itu nggak jelas kan? Nggak ketemu karena di situ dikatakan 8 atau 12 tahun. Ini sebenarnya berapa umur Siman di masa itu? Nah, lalu ada narasi yang kurang kuat ya, dalam penggambarannya sehingga dia menjadi membingungkan lah ketika saya baca misalnya di halaman 8 itu. Pagi Senin, Siman sudah bersiap mandi dan memakai seragam sekolah. Sengaja ibunya membangunkan dengan cepat. Nah, ini kan penggambaran yang menurut saya kurang asik aja lah. Pagi Senin, Siman sudah bersiap-siap mandi dan memakai seragam sekolah. Nah, mana duluan ini? Bersiap-siap mandi, artinya belum mandi. Dan memakai seragam sekolah. Nah, ini kan penggambaran narasi yang kurang baik ya. Lalu tiba-tiba saja udah 1, 2, 3 Siman tiba-tiba mencelupkan tangannya perlahan. Akhirnya tidak terlampau panas. Nah ini dengan di satu paragraf itu ini narasinya membingungkan. Nah ini juga banyak ditemukan di halaman-halaman lain di dalam pengisahannya. Lalu saya juga bertanya dalam diri saya, ini lokasi ceritanya di Sumatera Barat ya, lokalitas ya kan, Minangkabaunya. Mungkin pemilihan kata juga harus kita pertimbangkan. Misalnya ada kata adem di situ. Malam itu sangat adem. Nah, ini pilihan kata lagi. Jadi pilihan kata yang harus kita jaga baik-baik ini juga menentukan kultur. Karena kan kata yang kita buat ini kan, kalau saya katakan ke mahasiswa saya, kata ini pembuka tabir. Dari kata atau dari dialog yang kita hadirkan, itu bisa mengidentifikasi tokoh. Oh, ternyata Siman ini orangnya pemarah. Itu akan kita lihat dari dialog-dialog yang dihadirkan. Oh, Siman ini orangnya pendiam, pendendam. Nah, dari keseluruhan tokoh yang dihadirkan, kalau tidak salah saya, ada 38 tokoh. Nah, itu yang belum dapat menggambarkan karakter masing-masing tokoh. Nah, belum lagi kita bicara relasi antar tokoh yang dihadirkan di dalam cerita Siman ini. Sebenarnya ada berapa orang sahabatnya? Boleh kita bicara seperti dikatakan Pak Sul tadi, ini novel ini masih terkesan autobiografi ya. Ini pengalaman hidup Adisman mungkin. Tapi saran saya juga, memang kan ide kita itu kita ributkan dari berbagai hal. Kalau saya selalu meyakini ide cerita itu muncul ya dari persoalan diri sendiri. Ini kan persoalan Adisman mungkin yang ditulis ke dalam bentuk novel. Lalu apakah ada persoalan Adisman di luar diri Adisman? Apakah ada persoalan tokoh yang kita hadirkan dengan orang lain, dengan tokoh-tokoh yang lain? Lalu adakah persoalan si tokoh dengan lingkungannya? Kemudian adakah persoalan tokoh dengan Tuhannya? Jadi ada 4 persoalan penting yang selalu kalau saya jaga itu. Persoalan manusia dengan dirinya, persoalan manusia dengan manusia, persoalan manusia dengan Tuhannya, persoalan manusia dengan alam sekitarnya. Saya akan mencoba-coba menambah satu lagi sebenarnya, persoalan manusia dengan alam gaib. Nah, novel ini tidak ada konflik yang dibangun persoalan si tokoh Siman ini. Jadi alurnya itu menjadi datar gitu kan. Dokter.
Halo, Bang. Oke, muncul lagi ini. Oke, lanjut. Ya, lanjut, Bang. Ya. Tadi di persoalan konflik ya, konflik yang dibangun ya. Walaupun ini kita bicara tentang pengalaman masa lalu, kenapa tidak dicoba direkayasa pengalaman-pengalaman itu? Jadi untuk diri sendiri sepertinya tokoh Siman ini nggak ada persoalan. Mungkin itu bisa dibangun ke depannya. Apa sih persoalan Siman dengan dirinya? Apa sih persoalan Siman dengan orang lain, dengan manusia lain, misalnya dengan bapaknya, yang bapaknya juga guru. Nah, misalnya seperti ini, saya juga pernah punya pengalaman begini. Ibu saya guru, ibu saya itu guru SMP. Lalu saya pernah mengatakan ketika mau tamat SMA, saya katakan, Bu, saya bercita-cita ingin jadi guru. Jadi bolehlah saya masuk ke FKIP. Waktu itu FKIP ya di Aceh. Lalu ibu saya melarang dengan alasan rugi-rugi aja kuliah di FKIP itu, uang kuliahnya nggak balik. Nah, kita udah bayar mahal-mahal dengan biaya kuliah segala macam, gaji guru tidak seberapa. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibangun konflik seperti ini ke depannya. Ada persoalan apa Siman dengan bapaknya? Sudahlah bapaknya yang hanya kan diceritakan oleh ibunya itu, perjalanan hidup bapaknya dari honorer, CPNS sampai pensiun. Nah, Siman juga ingin mengulangi perjalanan bapaknya. Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi pertentangan. Nah, ini akan membangun konflik. Nah, sampai hari ini juga jati diri PNS juga di Indonesia ini bukan nomor 1. Nah, ini kan bisa dibangun konflik. Dibangun konflik dengan sisil misalnya, atau dengan keluarga sisil. Jadi nggak lurus-lurus aja alur yang dibangun, tidak terbangun konflik. Lalu dengan tokoh-tokoh lain bagaimana? Jadi saya beranggapan ini penulis sepertinya semoga tidak agak terlupakan dengan tokoh-tokoh lain, pengembangan dengan tokoh-tokoh lain. Nah, jadi yang harus dipikirkan ke depan bagaimana tokoh-tokoh yang sudah dihadirkan sebanyak ini sampai 38 orang ini, kalau di teater ini sudah menjadi teater epik ini. Nah, bagaimana itu membangun relasi antar tokoh, lalu ada peristiwa-peristiwa awal yang kemudian diingatkan kembali oleh si tokoh. Boleh tokoh apa saja. Atau tiba-tiba Siman tidak jadi guru, diingatkan bahwasanya ayahnya pernah melarang. Ini persoalan-persoalan sederhana seperti ini yang sebenarnya akan lebih menarik ketika konflik-konflik itu dibangun antar tokoh. Nah, jadi kalau kita bicara alur, nah kita akan bicara tensi dramatik. Nah, sepertinya memang pembacaan tentang elemen-elemen alur ya itu kurang, sehingga naskah novel ini berjalan dari awal sampai akhir tanpa kita temukan, saya pribadi tidak menemukan konflik apa sih yang ingin ditengahkan, pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh si novelis. Apakah menjadi guru tanpa gelar itu enak, tidak enak, biasa-biasa saja, atau takdirnya saja yang membuat si tokoh Siman menjadi guru tanpa jasa. Nah, ini kesan-kesan ini tidak terbangun. Lalu tokoh-tokoh yang seperti saya bilang tadi, saya ulang lagi, seluruh tokoh sampai 38 itu hanya muncul sekali saja. Muncul sekali saja dan tidak ada konflik apapun dengan tokoh-tokoh yang dihadirkan. Ada Kak Eti, Pak Ali, Pak Arul, banyak itu tokoh-tokoh yang ini memang khusus saya catat karena konsentrasi saya di novel ini memang di tokoh yang dihadirkan, karena saya berpikir tokoh itu yang membangun adegan, peristiwa, itu kan. Dia membawa narasi-narasi baik dari narasi si penulis ke pembaca maupun narasi si tokoh itu sendiri. Saya pikir untuk sementara itu saja dulu Pak Subhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Dr. Darminta. Makin padat ya, teman-teman, baca temuan-temuan bacaannya, ulasannya untuk masukan bagi novel Siman, Guru Tanpa Gelar, karya Adisman Libera. Tadi disebutkan ya, dimulai dari membaca judul, bisa kita bayangkan isi ceritanya seperti apa, juga bagaimana melihat cover. Yang menarik tadi ditemukan ada 38 tokoh. Nah, ini terlalu banyak gitu ya, sehingga kadang bisa membingungkan. Nah, dan belum lagi bagaimana relasi antar tokoh yang 38 tokoh tadi itu. Juga beberapa masukan dari Kanda Darminta seperti alur cerita yang dibangun kurang rapi. Barangkali nanti pada sesi pada proses editing ya, bagaimana Adisman bisa mengolah kembali naskah ini. Nah, kemudian disebutkan penulis kurang berani menentukan umur tokoh, ada narasi kurang kuat dalam penggambaran peristiwa, pemilihan kata perlu dipertimbangkan beberapa karena terkait dengan kultur, ya, kemudian konflik dan pesan apa yang ingin disampaikan penulis belum cukup tergambarkan dalam novel ini. Nah, itu beberapa poin yang saya catat dan tentu hal-hal lain sudah kita dengarkan bersama dan luar biasa. Baik teman-teman, kita masih ada sedikit waktu ya untuk sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali di antara teman-teman ada yang membaca novel Siman Guru Tanpa Gelar ini, ataupun dari kedua narasumber tadi, ya apa yang disampaikan bisa ditanggapi atau memberikan pandangan-pandangan baru atau pertanyaan-pertanyaan terkait topik malam hari ini. Sesi tanya jawab kita buka. Silakan melambaikan tangan. Ada Kak Masyah di Jakarta. Silakan Kak Masyah. Maaf ya nggak buka itu videonya. Selamat malam semuanya. Saya nggak hafal tadi soalnya mendadak ininya apa. Yang saya mau tanyakan itu tokoh tadi 30 lebih ya, itu terlalu banyak. Terus minimalnya dan maksimalnya itu berapa ya? Terus kalau sama Bang Subhan saya mau nanya, kira-kira novel saya begitu enggak ya kayak mirip-mirip yang sekarang lagi dibahas, yang udah dibaca yang saya kasih. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Masyah di Jakarta. Ya, nanti kita cari momen khusus untuk membedah juga buku Kak Masyah ya, karena Kak Masyah adalah anggota kelas penulis daring Alepsis. Nah, barangkali untuk kedua narasumber, idealnya dalam sebuah novel, tokoh yang dihadirkan ya maksimal berapa orang begitu barangkali ya. Kanda Sulaiman Junaid dulu barangkali, silakan. Baik, terima kasih Adinda. Rekan-rekan yang di Zoom meeting malam ini, Mbak Masyah, bicara tokoh, memang benar itu yang dikatakan Pak Darminta, tokoh itu terlalu banyak itu, 34 itu ketika bagaimana konflik antar tokoh, bagaimana baru pengantar saja tiba-tiba hilang gitu. Ini kan terkesan tokoh itu dibunuh jadinya gitu loh. Tapi kalau ada ruang-ruang muncul lagi di fat berapa gitu, itu barangkali akan terbantu. Lalu bagaimana membangun konflik ketika dia tiba-tiba hilang, lalu tiba-tiba muncul lagi, itu harus ada kejutan-kejutan, Adisman. Harus ada kejutan-kejutan yang muncul sehingga tokoh itu menjadi hidup. Nah, itu yang dimaksud Pak Darminta tadi itu, sehingga tidak tokoh itu tidak hanya hadir begitu saja, tapi dia penting untuk hadir. Kalau memang 34 itu memang saya kira tidak hanya 89 halaman, bisa 300 halaman itu novelnya gitu. Kalau saya ingat novelnya Maijol 5 bintang. Itu novelnya Maijol yang 5 bintang itu
hanya berapa itu? 25 tokoh, tapi halamannya bisa 500 lebih gitu. Karena ada masing-masing tokoh itu perlu ada pengantar, perlu ada konflik, perlu ada suasana, perlu ada peristiwa yang harus mengantarnya, sehingga ada ruang-ruang ketajaman tokoh yang harus kita nikmati masing-masing tokoh yang sudah kita hadirkan itu. Jangan kita biarkan tokoh itu berkelana sendiri sehingga hilang gitu. Itu pengantar. Saya kira yang kedua, bicara tokoh, saya kira janganlah sampai segitu. Kalau sampai segitu, saya kira panjang benar nih naskahnya gitu. Banyak hal yang harus dimunculkan. Bicara relasi antar tokoh seperti yang disampaikan Pak Darminta tadi itu. Itu satu tokoh dengan tokoh lainnya, bagaimana kita membangunnya. Dia bukan tokoh utama, hanya tokoh pendamping, tapi bagaimana dia membangun menjadi hidup. Itu kan perlu di dalam novel kan perlu narasi, perlu pengantar dan sebagainya. Nah, ini yang membuat akhirnya naskah novel itu menjadi tebal. Saya kira memang tidak ada Mbak Masya, tidak ada sebuah ketentuan di sebuah novel harus segini tokohnya, memang tidak ada itu. Tapi kalau kita memilih terlalu banyak tokohnya, risikonya itu tadi, halamannya akan menjadi banyak, dan kita harus bisa mensinergikan tokoh antar tokoh satu dengan tokoh selanjutnya. Ketiga 34 itu harus ada sinergitasnya, harus ada relasi antar tokohnya, baru nampak kekuatan tokoh yang ingin kita bangun gitu. Sehingga sudut pandang yang kita tawarkan kepada pembaca menjadi kuat gitu. Tapi kalau risikonya yaitu memang harus betul-betul detail, betul-betul teliti kita dalam membangun melihat itu gitu. Kalau tidak, ya janganlah terlalu banyak tokohnya, kita sempitkan saja, kita pangkas saja gitu. Mana saya kira-kira yang tidak penting, yang tidak harus muncul, ya kita buang saja. Bisa saja menjadi 20 gitu. 20-25 itu saya kira sudah sangat sangat pas lah untuk sebuah novel. Tapi memang tidak ada ketentuan, Mbak Masya. Tidak ada ketentuan bahwasannya harus sekian. Itu tidak ada dalam sampai hari ini pembacaan saya di dalam penulisan karya sastra tidak ada. Tapi bagaimana kita merebut itu, bagaimana kita mengelola itu yang paling penting. Sehingga tawaran-tawaran kita sebagai penulis menjadi sampai kepada pembaca. Saya kira itu Adinda Suman dan Mbak Masya. Ya, baik. Terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Jadi tidak ada ketentuan khusus ya, Kang Masya. Namun tentu saja tadi disampaikan bahwa diharapkan tokohnya tidak hadir begitu saja. Kemudian harus ada kejutan-kejutan pada tokoh sehingga tokoh menjadi hidup. Nah, itu poinnya. Ada tambahan Kanda Darminta? Silakan. Baik, saya sedikit saja hanya mengingatkan saja. Karena baik naskah drama, novel, cerpen, itu yang bangun adalah tokoh ya, perwakilan dari pikiran atau ide gagasan si penulis. Maka tokoh yang dibangun itu tidak boleh lepas dari 3 hal. Ya, ada dari sisi psikologi, bagaimana kejiwaan dari si tokoh. Karena bicara tokoh Siman ini bicara dari umur antara 8-12 tahun sampai dia menikah. Nah, dalam pembacaan saya tidak sedikit pun saya temukan perbedaan persoalan psikologi tokoh ini. Ini baru Siman, belum yang lain-lain. Nah, ketika dia berumur 8-12 tahun itu seperti apa? Ketika dia sekolah seperti apa? Nah, ketika dia ketika dia menikah dengan si Sisi, ini seperti apa sih kejiwaannya? Nah, lalu dari persoalan sosiologi antropologi tokoh. Nah, Siman ini orang mana? Kalau dia orang Minang, lalu ketemu dengan tokoh yang dari Aceh, karena ada tokoh dari Banda Aceh ya, kalau saya tidak salah baca, nggak salah saya ingat. Nah, bagaimana reaksinya ketika dia berteman dengan orang Aceh? Nah,
Lalu Siman sendiri misalnya bicara dari persoalan sosiologi, apa sih yang ingin ditonjolkannya dari sosiologi antropologi itu tuh ada ide gagasan Siman. Ini kalau Siman si penulis bahwasanya kalau di Minangkabau seperti ini. Itu tidak saya temukan. Lalu ada persoalan fisik tokoh. Ini Siman ini seperti apa sih fisiknya? Ketika dia kecil, mungkin bisa dia bangun dengan berbagai hal-hal yang unik. Rambutnya seperti apa? Warna kulit si Siman ini seperti apa? Apakah sawo matang, hitam legam karena sering main ke sawah. Jadi ada narasi-narasi untuk mengarah kepada identitas tokoh. Nah ini kan tidak kita ketemukan ini. Siman kecil ini orangnya lincah apa tidak? Ya kan Siman kecil, warna kulitnya seperti apa itu kan bisa dinarasikan oleh tokoh-tokoh yang lain. Misalnya si ibu mengingatkan, Man, kamu jangan terlalu sering ke sawah, nanti kulitmu akan bertambah hitam. Misalnya seperti itu. Kita dapat gambaran warna kulit tokoh. Atau misalnya jangan suka bergadang, tidurlah siang biar badanmu bisa cepat tinggi. Berarti si tokoh Siman ini pendek, misalnya seperti itu. Ayo makan yang banyak, biar kamu ini gemuk, tidak kurus kering seperti ini. Ibu yang malu. Jadi ada narasi-narasi tokoh lain yang saya katakan relasi antar tokoh. Salah satunya yang untuk membangun identitas tokoh ini. Ini yang tidak ada saya temukan di dalam bacaan saya di naskah novel ini. Terkait dengan jumlah tokoh yang dihadirkan, kebetulan saya dulu hobinya itu baca-baca novel. Halo? Kenapa ini si Ampuni hilang? Hilang sinyal ya? Ya, sinyal mungkin. Ya, mungkin gangguan sinyal. Baik, nanti dilanjutkan oleh Bang Darminta ya. Oke, penanya berikutnya dari Nusa Tenggara Timur ada Bang Yohan Mataubana. Silakan Bang Yohan, diaktifkan mikrofon dan videonya. Baik, terima kasih Pak Suban. Maaf ini malam baru saya bisa kembali lagi bergabung. Terima kasih. Silakan. Jadi, izin bertanya, saya sendiri ini penasaran sekali dengan pembacaan para pemantik. Barangkali dari kita melihat saja dari judul novel itu tentang Siman dan Guru Tanpa Gelar. Menurut para pemantik ini, apakah ada kolerasi antara judul dan isi atau tidak? Dan mungkin ada, kalau misalnya dalam judul itu mungkin ada tanggapan lain yang mesti dibeberkan tentang judul ini, dan isi dari novel itu bisa disampaikan. Yang kedua, solusi apa yang bisa kita dapat ketika melihat dari tokoh-tokoh yang sangat banyak itu? Solusi apa? Tadi banyak yang bicara tentang cara-cara, tapi solusi yang tepat seperti apa itu untuk buku ini bisa menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nusa Tenggara Timur ya. Terima kasih. Tadi Bang Darminta terlempar jaringannya ya. Baik, Kanda Dr. Sulaiman Junet, baik maupun Kanda Darminta, ada korelasi nggak dari judul ini dengan isi bukunya ya? Kemudian dari sekian banyak tokoh-tokoh itu solusi apa yang bisa didapat ya, atau pesan-pesan apa yang bisa didapat dari cerita di buku ini? Silakan Kanda Sulaiman Junet. Baik, terima kasih Dina Subhan dan rekan-rekan. Bicara korelasi tentu ada, karena ceritanya sudah mengarah ya. Ketika kita bicara yang dibicara itu kan ada Siman dan Guru Tanpa Gelar. Guru Tanpa Gelar itu kita sudah paham betul bahwasanya itu adalah tokoh Ensuib yang akhirnya Siman sampai kepada meneruskan perjuangan seorang ayahnya gitu, yang tidak selesai tamat sarjana tapi jadi guru tanpa gelar.
Itu maksudnya. Itu sudah terbaca memang. Hanya saja bagaimana membangun ketika bicara korelasi tidak hanya judul dan cerita, tapi bagaimana cerita itu menjadi menarik lewat narasi dan tokoh. Nah, kan kembali lagi ke tokoh jadinya. Karena ya kuncinya di tokoh itu. Karena peristiwa dan segalanya seperti yang kita bahas tadi, bagaimana membangun peristiwa itu semuanya lewat tokoh. Tokoh itulah yang akan menentukan. Seperti yang dijelaskan tadi, saya kira sudah sangat detail dijelaskan oleh Pak Darminta tadi, bicara bagaimana psikologi tokoh, bagaimana fisiologi tokoh. Itu menjelaskan itu saja di sebuah novel itu sudah sangat menarik. Bagaimana mengantar fisiologi yang guru tanpa gelar tadi itu. Wah, itu diceritakan oleh tokoh lain dengan detail, sehingga begitu ya Im Suim itu ya, nah, kan begitu ya. Atau dia menceritakan fisiologi fisik si Siman berapa usia, nah, itu bisa diantar oleh tokoh lain menceritakan itu, bagaimana dari kecil di kampung, ketika ada tadi sebenarnya kan ada itu ya, masa kecil. Bagaimana dia menceritakan masa kecil, dia membuat dialog seperti yang didapat di antara narasi dengan dialog itu seperti apa, bagaimana dia menyatukan itu, lalu kita sebagai penulis pada siapa kita mempercayakan itu untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, ini kekuatan dan keseimbangan ini yang harus dimiliki oleh seorang penulis, saya kira, sehingga korelasi yang ada antara judul, antara cerita, dia semakin menguat, semakin tajam, semakin konkret. Ini yang harus dipikirkan oleh Adinda Adisman, saya kira. Kalau hanya sekedar korelasi sudah ada, saya kira, korelasi antara judul dengan cerita yang dibangun itu sudah ada, tapi tidak cukup dengan itu saja. Harus bagaimana korelasinya masuk kepada tokoh, fisiologisnya. Hampir rata-rata ketika saya ingin melihat fisiologis tokoh, saya nggak ketemu itu. Siapa sih, berapa sih usianya ini, bagaimana sih hidupnya si tokoh A, si tokoh B gitu. Nah, ini yang belum fisiologis. Fisiologis kan ada usia, ada fisik, seperti yang dijelaskan Pak Darminta tadi, legam, hitam legam, rambut panjang, mata juling atau apa. Itu kan ini yang bagaimana narasi itu bisa hadir. Apakah itu akan kita sampaikan dengan narasi yang memiliki kekuatan sastrawi, baik dia dengan komedikal ataupun apa gitu, atau dengan dialog. Nah, ini yang barangkali pilihan-pilihan ini harus bisa kita tentukan. Belum lagi kita bicara psikologis. Kalau ada si tokoh pincang misalnya, psikologis orang pincang itu seperti apa? Itu memang tidak cukup dengan hanya pengantar, tapi dia harus ada by research seorang penulis. Harus bisa melakukan by research untuk bisa melihat, orang pincang itu begini psikologisnya. Orang ini begini psikologisnya. Jadi tidak hanya sekedar memilih tokoh, bagaimana psikologis tokoh guru. Tokoh guru itu begini. Ini tidak hanya kita yang menentukan, tapi memang harus melakukan riset. Baru setelah itu kita tentukan, baru nilai bagaimana kita membungkus dalam diksi sastrawi yang kuat. Nah, ini yang paling penting. Karena kita melihat sosiologis gitu loh, bentuk tipe perwatakan. Kalau kami di teater melihat naskah itu, bentuk tipe perwatakan di dalamnya dibagi tuh, ada fisiologis, ada sosiologis, bagaimana seorang, kalau guru itu fisiknya seperti apa, sampai ke tata cara dia berbicara seperti apa, itu harus muncul di dalam naratif yang dibangun oleh Adisman itu. Moralitasnya seperti apa, nah, itu ada di bentuk tipe perwatakan. Ada 4 hal yang harus dibangun. Nah, saya kira itu Adinda Yohan Matobana dari Nusa Tenggara Timur
Jadi memang sudah ada Ketika bicara solusi, ya itu solusinya. Solusinya di perwatakan itu, melihat tokoh khusus dibentuk tipe perwatakan itu harus betul-betul kuat dan harus betul-betul bagaimana menguncinya, bagaimana mengunci seorang guru secara fisiologis, secara psikologis, secara sosiologis, moralitas. Kalau ini terbangun, wah naskah Siman ini luar biasa ini. Ya Disman, luar biasa ini. Anda sudah punya modal sebenarnya, sudah pengalaman empirik. Lalu bagaimana menata itu? Ini yang paling penting. Bagaimana membuat suatu hubungan antara diksi yang satu dengan menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf sampai menjadi sebuah novel. Ini sangat penting, saya kira. Nah, kalau itu terbangun dengan baik, ini luar biasa ini naskah ini bisa luar biasa saya kira. Itu saya kira perlu direnungin kembali sehingga ada beberapa hal masukan dari Pak Darminta tadi juga penting saya kira itu perlu ditajamkan kembali sehingga menjadi sebuah novel yang bangunan-bangunan itu menjadi kuat. Postur strukturnya itu menjadi lebih kuat. Saya kira begitu Adinda Subhan dan Adinda Yohan Matobana. Baik, terima kasih Anda Sulaiman Junaid. Gitu Bang Yohan ya. Jadi ada korelasi hubungan antara judul dan isi dan tentu banyak pesan dalam novel ini. Bang Darminta ingin menambahkan? Silakan. Baik, semoga tidak terpental lagi ini. Kalau kita bicara masalah solusi jumlah tokoh, tentu yang memberi keputusan itu adalah si penulis sendiri. Solusinya mau berapa tokoh, mau berapa adegan, mau berapa peristiwa. Ketika kita ingin membangun 5 peristiwa, tentu dia berakibat kepada jumlah tokoh. Itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara relasi judul dengan isi memang masih sangat sederhana ya. Kenapa? Karena yang dibangun itu dari masa kecil. Benar sih, yang diangkat itu adalah biografinya sendiri si penulis. Tapi kan nggak salah juga kalau ada beberapa peristiwa itu yang tidak kita alami, tapi kita rekayasa saja. Sehingga ada pengembangan peristiwa. Misalnya di masa kecil, dibangunlah misal anak kecil mencuri ayam, mencuri mangga, ya kan? Kalau di kampung biasa itu, saya waktu kecil juga pernah metik mangga orang, gitu. Nah, itu menjadi empirik pengalaman batin saya, sehingga itu akan membangun karakter kita ke depan, gitu. Apalagi ketika kita menyadari itu salah. Nah, saya pikir korelasi ini yang kurang terbangun ya dari part 1, part 2, part 3, part 4 sampai part sekian. Nah, kalau ini tidak terbangun maka akan bermasalah dengan isi. Jadi yang Siman ini seperti apa sebenarnya karakter tokohnya? Karena diawali dengan kata Siman, nama tokoh. Maka yang utama yang dibicarakan memang persoalan Siman dengan dirinya, dengan orang lain, dengan Tuhannya. Nah, dia malah dengan Tuhannya tidak ada persoalan sama sekali. Nah, tapi kalau dibangun kenakalan-kenakalan, direkayasa saja beberapa peristiwa yang sebenarnya tidak dialami, tapi kan juga dialami oleh orang lain. Jadi pengalaman itu kan bukan hanya dari diri kita, dari diri orang lain juga bisa kita ambil untuk menjadikan sebuah gagasan di dalam membangun cerita itu sendiri. Dia ingin bercerita tentang apa sih si penulis ini? Saya nggak pernah mencuri ayam, tapi kayaknya menarik nih kalau kita bicara masalah mencuri ayam, karena kita pernah melihat orang yang mencuri ayam dipukul misalnya. Banyak kan orang-orang yang ketika masa kecil mudanya nakal, ketika dewasa dia tobat, jadi ustadz, jadi guru. Nah, jadi korelasinya itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari judul dengan isi. Ya kalau isinya bermasalah, mulai dari permasalahannya teknis penulisan, titik, koma, tanda petik, tanda baca itu bermasalah, maka dia akan bermasalah dengan penarasian. Nah, kalau bermasalah dengan penarasian, maka korelasi antara judul dengan isi kan jadi bermasalah. Nah, tinggal volumenya aja.
berapa besar masalah korelasi antara judul dengan isi. Kalau saya pikir ini korelasinya memang masih sangat tanggung karena tersendat-sendat. Dari part 1 sampai part sekian itu masih tersendat-sendat. Jadi tidak terbangun narasi yang diharapkan. Jadi korelasinya memang gimana ya, bukan tidak nyambung ya, cuman kurang bijaksana saja, tidak baik. Sehingga kalau kita lihat ini nyambung-nyambung, tapi sebenarnya enggak. Gimana bahasanya itu Pak Sul yang pintar merangkai kata-kata itu, nyambung tapi tidak. Tujuan akhirnya memang guru tanpa jasa. Ini sebenarnya si penulis ingin bicara tokoh Siman atau bapaknya. Ini kan juga jadi satu persoalan nih. Nah, yang harus diperbaiki mungkin ada tema utama, ada tema-tema minor, tema-tema pendukung yang membangun tema utama. Nah, tema-tema kecil ini yang tidak ada di dalam pengisahannya. Hanya fokus di tema utama saja. Nah, akhirnya tema utama itu kan tidak kuat, goyah, karena tidak ada pondasi dari tema-tema minor, tema-tema kecil. Saya pikir begitu, Pak Subhan. Baik, terima kasih Bang Darminta. Luar biasa ya. Relasi judulnya sebenarnya ada, tapi masih sangat sederhana, masih sangat lemah ya. Dan beberapa peristiwa dalam cerita ini yang tidak dialami disarankan Bang Adisman untuk merekayasa saja. Benar ya, karena fiksi itu ya bisa direkayasa untuk mempercantik cerita begitu. Nah, menarik ya saya kira, baik disampaikan oleh Kanda Dr. Sulaiman Junaid maupun Kanda Darminta. Baik teman-teman, waktu kita terbatas, barangkali satu penanya terakhir, masih ada? Satu penanya atau penanggap terakhir, dipersilakan. Kalau tidak ada, nanti saya persilakan Bang Disman, ya, tidak harus membela diri, tapi ya silakan saja mau menyampaikan apa dari masukan-masukan dari kedua narasumber yang daging semua ya disampaikan tadi. Baik, silakan Bang Adisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Sulaiman Junaid, Dr. Darminta, Bapak Muhammad Subhan, dan juga tim kreatif, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang tergabung dalam pertemuan kali ini. Adapun cerita dalam Siman dan Guru Tanpa Gelar ini barangkali sudah dikupas habis oleh Bapak semua, Bapak Dokter. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Sulaiman dan Bapak Darminta. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi saya insya Allah untuk kedepannya. Sebenarnya yang ingin saya bangun dalam cerita ini adalah saya dengan ayah saya, seperti itu Pak. Cuma saya kehilangan masukan-masukan atau membangun tokohnya belum bisa gitu. Untuk supaya Siman dan Guru Tanpa Gelar itu memang menjadi menarik dibaca orang. Kemudian ini adalah salah satu hadiah terbesar saya bagi orang tua saya. Orang tua saya adalah seorang guru, dia tamatan PGA, dimulai setelah tamat PGA itu dia mengabdikan diri di pesantrennya 1967 sampai nanti 2005 pensiunan. Dan itu yang menarik bagi saya, pesan-pesannya adalah kebijaksanaan dan juga jujur, yang pesan-pesan yang ingin saya bangun sebenarnya di situ. Kemudian masukan-masukan dari Bapak Dokter semua, daging semua, dan itu juga akan menjadi mudah-mudahan fondasi bagi saya untuk lebih semangat lagi menulis. Saya masih pemula atau masih baru belajar menulis semenjak 2020. Saya juga tidak tahu kenapa saya hobi menulis. Masa kecil nggak ada, sampai kuliah pun nggak ada hobi menulis. Bahkan hobi-hobi lain lebih fokus kepada olahraga. Tapi tidak tahu kenapa menulis ini tiba-tiba datang kepada saya. Dan saya juga bukan istilahnya
orang tua dan keluarga, bukan juga hobi penulis. Dan ini akan menjadi menarik bagi saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Sulaiman Junaid, Dr. Darminta, Bapak Muhammad Subhan, dan juga pimpinan dan tim kreatif redaksi Ellipsis, dan teman-teman semua. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya di sini harapan terbesar saya sebenarnya menerbitkan novel ini. Barangkali ini adalah autobiografi, lebih tepatnya barangkali. Saya ingin menjelaskan sebenarnya di situ adalah peran ayah saya gitu. Tapi saya belum bisa untuk mengekspresikannya lebih jauh. Beliau lahir tanggal 17 Agustus 1945. Dia juga dalam cerita ini pernah memimpin sebagai ketua pada musim PKI gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Adisman Libra ya. Tentu saja malam hari ini bukanlah akhir dari proses kepenulisan Bang Adisman. Walaupun dikritik habis ya, dan kritik itu sifatnya membangun untuk perbaikan barangkali atau untuk karya-karya berikutnya. Nah, karena kalau sudah berani menulis, tentu saja berani mempertanggungjawabkan karya tulisnya itu. Baik, karena tadi kita percepat kelasnya, barangkali kita masuk ke closing statement ya, untuk kedua narasumber. Dari setelah membaca buku ini, kira-kira menurut para narasumber, motivasi apa yang dapat kita petik untuk novel ini? Silakan, Kanda Sulaiman Junaid. Terima kasih, Dinda, rekan-rekan di KMD. Ini karya sastra. Karya sastra itu berangkat dari realitas sosial. Jadi ada dua realitas yang harus kita bangun. Yang pertama itu kita harus merebut realitas sosial. Sebagai seorang penulis, realitas sosial itu ada dalam diri, tadi sudah diantar oleh Pak Darminta sebenarnya. Dalam diri kita itu ada realitas sosial. Realitas sosial itu boleh pengalaman empirik yang hadir dalam diri si penulis itu. Ya. Itu siapa? Ya, kita ada pengalaman empirik seperti yang dilakukan Adisman. Itu pengalaman empirik. Tapi bagaimana menjadikan itu tidak menjadi autobiografi? Tidak menjadi autobiografi Adisman dengan orang tuanya. Nah, kalau ingin menjadikan buku autobiografi, tak apa juga, silakan. Jadi memang dia menjadikan autobiografi, tapi ketika sudah memilih ini menjadi novel, maka dia harus jadi novel. Nah, itu kan harus jadi novel. Realitas sosial yang sebenarnya yang ada dalam diri kita. Saya sering katakan itu ke rekan-rekan kalau kita diskusi sastra, termasuk dengan adik-adik saya di Kuflet itu, kita katakan pengalaman empirik Anda itu sangat banyak. Ngapain Anda harus menulis pengalaman orang lain dulu? Rebut pengalaman empirik Anda dari masa kecil sampai hari ini, berapa banyak pengalaman yang paling menyedihkan, pengalaman yang paling menyenangkan, pengalaman yang paling menyakitkan, dendam, sakit hati, kecewa, marah, itu sangat banyak itu. Nah, dari situ saja kalau kita tulis, berapa banyak akan lahir karya-karya sastra, baik novel, puisi, cerpen, dan sebagainya, naskah lakon, dan sebagainya. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan Dinda Adisman hari ini, itu kan berangkat dari pengalaman empirik. Tapi jadikanlah realitas sosial, jadikan dia realitas sastra. Ya, jadi 50-50 dia. Jadi ini yang belum, realitas sosialnya sudah. Ya, realitas sosial yang ada dalam diri Adisman dan orang tua dan di lingkungan rumah, itu sudah. Tapi bagaimana dia menjadikan realitas sastra? Nah, ini yang belum. Bagaimana dilakukan, harus liarlah pemikirannya, jangan gimana ya, jangan lurus pabung. Jangan pengalaman empirik itu saja ditulis secara total, tapi bagaimana dia harus liar pemikirannya, muncul pemikiran-pemikiran baru, lalu diadopsi dalam diksi-diksi sastrawi. Nah, ini menjadi menarik. Tokoh-tokoh kan bisa dihadirkan tokoh-tokoh yang
yang liar, yang lucu, yang kritis. Nah, ini yang dimaksud kita itu, sehingga nilai-nilai sastranya sangat tinggi. Sama ya yang dilakukan Adinda Muhammad Subhan itu ketika menulis Rumah di Tengah Sawah. Itu lihatlah, sebenarnya Adinda Subhan juga menulis dirinya, tapi bagaimana dia dibungkus dengan diksi-diksi sastrawi menjadi menarik. Nah, itu kan. Lalu ada pengalaman-pengalaman orang lain yang tidak mungkin kita masukkan, kita masukkan. Kita adopsi itu sehingga menjadi menarik gitu. Rinai Kabut Singgalang saya kira juga hampir sama itu. Tapi kan tidak terkesan itu menjadi karya autobiografi kan. Tetap tetap dia menjadi novel. Karena itu tadi dia realitas sosial dijadikan realitas sastra. Nah, itu dia. Saya kira Adisman itu sedikit lagi harus berani, harus liar cara berpikirnya, sehingga tidak lurus tabung itu tadi. Itu saya kira. Terima kasih Adinda Subhan. Terima kasih atas kepercayaannya untuk kami menjadi pemantik diskusi pada malam ini. Yang jelas jangan berhenti sampai di sini. Adisman harus terus menulis. Itu saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Kanda Darminta closing-nya. Terima kasih Bang Subhan. Saya sedikit saja. Saya orang yang paling respect, paling suka melihat orang menulis. Menulis itu penting. Kalau kita tidak ingin hilang dalam catatan sejarah, maka menulislah. Menulis cerpen, novel, naskah drama, puisi, itu akan membuat kita dianggap ada. Karya itu akan terus hidup, kita akan mati. Jadi kita hanya memilih, kita ingin terus menulis atau berhenti menulis. Berhenti menulis berarti berhenti mencetak sejarah. Saya sangat positif ya, melihat yang katanya dari penulis pemula. Saya pikir ini bukan penulis pemula. Ini sudah melewati proses pemula. Kalau pemula itu masih belajar tanda kutip, tanda baca dalam penulisan novel. Ini tidak lagi dikatakan pemula sebenarnya, karena sudah paham. Walaupun ada kesalahan itu karena silap dan alfa saja. Tapi secara keseluruhan overall saya paham cerita yang dibangun itu apa sebenarnya. Cuman bagaimana gaya pengungkapannya, pilihan genrenya, itu saja. Dan itu saya pikir dalam setahun 2 tahun ini dia akan menjadi penulis yang besar lah di Sumatera Barat. Itu saja saya ingatkan, jangan berhenti menulis karena kita tidak ingin lewat dalam sejarah. Terima kasih sudah mengundang saya Pak Subhan dan rekan-rekan yang lain, selamat malam. Ya, terima kasih Kanda Dr. Darminta dan Kanda Dr. Sulaiman Junet ya yang sudah hadir di ruang kelas tulis daring KMD Lepsis yang dalam tanda petik ya menguliti novelnya Bang Bra ini, dikuliti tentu untuk diperlihatkan isinya. Nah, isinya mudah-mudahan nanti setelah ini banyak perubahan-perubahan kita temukan dalam karya-karya Bang Adisman berikutnya. Tentu ini adalah motivasi yang melecut penulisnya ya, dalam hal ini Bang Adisman untuk semakin giat berkarya. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber dan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Kelas malam hari ini kita percepat, mohon maaf ya, karena saya bersama para narasumber sedang mempersiapkan kegiatan penyiaran Asia Tenggara. Kita bertemu pekan depan untuk materi lainnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sul, Bang Minta, dan